أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Pemirsa yang budiman, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada bulan Ramadan ini yang sudah masuk hari ke-20 kita selalu diberi kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa dan ibadah wajib serta ibadah sunnah lainnya, yang mana Allah menjanjikan ibadah kita pada bulan Ramadan ini akan dilipat gandakan oleh Allah pahalanya, dan semoga kita termasuk golongan orang-orang yang bertakwa. Salawat beserta salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, kerabat, dan para pengikut setianya. Insya Allah termasuk kita semuanya. Hadirin yang berbahagia, pada program Muratal Al-Quran Tilawah Ramadan MTSN 1 Kota Payakumbuh, kali ini kita akan menyampaikan tausiah yang diambil judul tentang tabayyun. Beranjak dari kondisional dan situasional yang ada saat ini, begitu mudahnya kita mendapatkan dan mendengarkan berita yang kadang membuat kita galau, sedih,
miris, bahkan terkadang membuat nyali kita semakin kecil, bahkan ketakutan. Dalam situasi seperti ini, kita mestinya harus mendengarkan pencerahan untuk mencari satu kebenaran. Itulah makanya hari ini kita mengangkat judul materi kita hari ini adalah tabayun. Tabayun artinya adalah mengklarifikasi atau mencari kebenaran terhadap suatu berita yang kita dengar, agar kita tidak salah dalam menyimpulkan dari berita yang kita dengar. Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Artinya adalah, wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuanmu, yang berakibat kamu menyesali perbuatanmu itu. Inti dari ayat tadi adalah, apabila ada seseorang membawa berita, carilah dulu kebenarannya. Jangan langsung kita menyimpulkan sesuai dengan pikiran kita. Karena bisa saja apa yang kita pikirkan belum tentu itu yang sebenarnya terjadi. Kita pernah mendengar dalam satu kata motivasi, kita pernah membaca, jangan katakan apa yang Anda pikirkan, tetapi pikirkan apa yang akan Anda katakan. Maksudnya adalah, sebelum kita menyampaikan sesuatu, pikirkan dulu. Jangan sampai nanti kita menyampaikan sesuatu itu adalah berita hoax. Cari kebenarannya dulu, baru kita menyampaikan, supaya tidak terjadi fitnah pada akhirnya. Dan dalam satu hadis dari Abu Hurairah berkata, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, sesungguhnya Allah menyukai 3 perkara dan membenci 3 perkara. Apa yang disukai oleh Allah? Satu, atau yang pertama, Allah menyukai kalian beribadah kepadanya. Ini sangat disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mumpung sekarang adalah bulan Ramadan, mari kita selalu meningkatkan ketakwaan kita dan meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Sebagaimana kita lihat atau kita baca pada surat Luqman ayat 13, Luqman menasihati anaknya, ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, jangan pernah sesekali menyekutukan Allah. Dengan birrul walidain yang diberikan oleh Luqman, contoh yang baik kepada anaknya, sehingga Allah mengabadikan, mengistimewakan Luqman pada surat di dalam Al-Quran, yaitu surat Luqman. Yang ketiga, berpegang teguh dengan agamanya dan tidak terpecah belah. Inilah 3 hal atau 3 perkara yang disukai oleh Allah. Dan ada 3 perkara yang dibenci oleh Allah. Yang pertama adalah mengatakan sesuatu yang tidak jelas sumbernya, sebagaimana yang sudah kita sampaikan tadi. Kemudian banyak bertanya, menyia-nyiakan harta. Ini merupakan hal yang dibenci oleh Allah. Jadi kalau kita mendapat suatu informasi dari manapun, jangan sampai kita langsung mengambil kesimpulannya, karena hal itu bisa akan membuat kita terpecah belah.
Jadi dengan kita mengklarifikasi dulu, dengan tabayun dulu, ada beberapa cara atau tips tabayun. Di antaranya adalah segala permasalahan itu kita kembalikan dulu kepada Allah. Kita lihat dulu apa yang disampaikan oleh Rasulullah dan kita bertanya dulu kepada orang-orang yang bisa menjadikan panutan dan mereka memberikan suatu informasi yang benar. Kemudian bertanya, berdiskusi dengan objek yang menjadi permasalahan. Kita juga memberikan pusat perhatian dengan baik, merujuk kembali kepada permasalahan yang terjadi. Kemudian bisa mempertemukan kedua belah pihak atau ada orang yang dijadikan sumber berita, bisa kita pertemukan. Kemudian juga mendengarkan secara langsung ceritanya dari mereka. Di sini adalah satu tips bagaimana kita bisa mencari kebenaran dalam informasi yang kita peroleh. Kemudian informasi itu tidak hanya langsung atau kita mendengarkan suatu cerita, satu berita itu tidak hanya dari orang lain atau langsung kita mendapatkan informasi tersebut. Tapi dalam dunia teknologi sekarang juga berita-berita itu kita dengar dari media-media massa, media sosial dan juga media elektronika. Bagaimana caranya bertabayun menggunakan media sosial? Tipsnya yang pertama adalah hati-hati dengan judul provokatif. Apakah itu memang betul atau tidak adu domba? Kita harus hati-hati dan harus cerdas dalam memilih atau melihatnya. Kemudian cermati alamat situsnya. Jangan asal kita lihat, kita klik, kemudian kita bagikan. Kita lihat dulu dan baru nanti periksa fakta yang ada. Juga bisa kita cek keaslian fotonya. Dan juga ikut serta dalam grup diskusi anti hoax. Ini bisa membuat kita bisa berhati-hati dalam memakai atau memanfaatkan media sosial. Karena di media sosial juga kita tidak terlepas dari apa atau informasi apapun bisa kita lihat dan bisa kita dengar. Pemirsa yang budiman, inti dari materi kita hari ini adalah cerdas dalam menyikapi dan menerima berita. Apalagi dunia teknologi saat ini yang begitu cepat menyampaikan berita lewat media yang ada. Setiap yang kita dengar, selalulah kita bersikap tabayun agar terhindar dari yang namanya ghibah dan juga menjerumuskan kita kepada fitnah. Demikianlah tausiah kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk semua dan terkhusus bagi saya sendiri yang menyampaikan. Sekiranya dalam penyampaian ada yang salah dan kurang tepat, kepada Allah saya minta ampun dan kepada kita semua yang mendengarkan saya minta maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.